Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik serta mata kuliah teori ekonomi mikro Islam dan matematika ekonomi. Sebelumnya saya mohon maaf, pertemuan pertama saya tidak bisa masuk karena beberapa kesibukan dan ini sebagai pengganti pertemuan pertama. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak diberikan kepada kita semua. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berbahagia, kita pertemuan pertama ini adalah kontrak kuliah dan sedikit kita akan bahas tentang perkuliahan kita selama 1 semester, kurang lebih 12-16 kali pertemuan insyaallah. Di sini ada kelas saya, kebetulan ada semester 4, kelas teori ekonomi mikro Islam A, B, C, D, E, dan matematika ekonomi. Sebelumnya saya minta tolong ketua kelasnya untuk membuat absen manual, tetapi absennya disusun berdasarkan absen di SIA. Ya, sekali lagi saya ulang, dibuat absen manual, absennya disusun berdasarkan absen di SIA. Nanti bagi kehadirannya nanti dilihat di kolom komentar. Jadi saya harap adik-adik yang menyimak video kuliah pertama kita ini sebagai bukti kehadiran, silahkan dituliskan di kolom komentar nama, kemudian kelas, dan mata kuliah apa. Sekali lagi nama, kemudian kelas, mata kuliah yang diikuti. Karena ada 2 di sini, ada matematika ekonomi, ada teori ekonomi mikro Islam. Nah, kelasnya juga beda, ada A sampai ekonomi syariah A sampai ekonomi syariah E untuk teori ekonomi mikro Islam, dan perbankan untuk matematika ekonomi kelas A. Oke, adik-adik saya bukakan kontrak kuliah kita. Ya, bisa dilihat ya. Ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan kita. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan setelah atau pertemuan pekan depan di kelas. Yang pertama, kesepakatan waktu masuk. Masuk sesuai jadwal roster pelajaran. Nah, untuk yang kuliahnya jam pertama, tidak ada ya. Untuk yang kuliahnya jam kedua, ya, yang kuliahnya jam kedua, kita mulai masuk jam 10 tetap sampai 12.30. Untuk yang kuliahnya di jam ketiga 13.00, karena itu baru selesai sholat, kita sepakati kita masuk setiap 13.15, ya, setiap 13.15, sehingga toleransi keterlambatannya adalah 15 menit, berarti jam 13.30. Kemudian untuk matematika ekonomi yang sore itu kita jadikan jam 4, karena jam 15.30 itu masih azan. Jadi jam 4 nada itu sudah dengan toleransi. Jam 4 sudah dengan toleransi. Oke, kemudian ini berpakaian rapi,
dilarang menggunakan celana panjang dan baju ketat, jadi mahasiswi harus menggunakan rok. Tidak diperkenankan menggunakan sandal, ini tidak boleh karena kayak bukan mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa dilarang pakai kaos oblong, celana ketat, robek-robek saat perkuliahan. Kaos boleh seperti yang saya pakai ini, ya, tapi dia harus berkelah, ya. Tidak berambut gondrong bagi mahasiswa, tidak boleh rambutnya panjang. Ya, tidak. Kalau untuk mata kuliah saya boleh, tapi tidak mungkin dosen lain panjang di mata kuliah saya pendek. Jadi saya sebenarnya tidak ada masalah kalau rambutnya panjang bagi laki-laki. Tidak mengaktifkan HP saat perkuliahan berlangsung kecuali diizinkan pada saat presentasi. Tidak ada UTS dan tugas susulan kecuali dengan alasan yang dapat diterima. Jadi untuk masalah tugas, UTS dan UAS, untuk kelas ekonomi mikro biasanya saya UTS-nya itu adalah hafalan. Ya. Untuk matematika ekonomi UTS-nya seperti biasa mengisi soal. Jadi nanti kita akan ada 3 penugasan. Yang pertama 3 evaluasi maksud saya. Yang pertama tugas, ini minimal 1 kali. Yang kedua UTS di pertengahan semester. Yang ketiga UAS. Nah, ini yang penting ini. Saya harap adik-adik semua evaluasi itu dipenuhi. Kalau mungkin pada saat UTS atau UAS lagi sakit atau terlambat mengumpulkan, tetap dikumpulkan, menghadap baik-baik sama dosennya. Ini berlaku untuk semua dosen. Karena kalau ada salah satu bagian dari nilai tidak ada, maka bisa dipastikan nilaimu akan jelek. Ya. Jadi ya, seperti itu. Saya coba sampaikan rumusnya bagaimana keluar nilai akhir. Ya, jadi ini perhitungannya ya. Tugas itu 20%. Ya, jadi kalau tugasmu 100 kali 20% berarti 20. Ya. Terus nanti ditambah dengan kehadiran 10%. Berarti kalau kamu hadir 16 kali pertemuan, hadir full, berarti 10%-nya 1,6. Ya. Jadi kehadiran ini juga memberikan pengaruh walaupun ya tidak terlalu besar. Ya, di perkuliahan saya nggak menuntut kehadiran full. Ya, saya 70% lah. Kalau kita sempat 15 kali pertemuan, artinya minimal 10 kali atau 11 kali pertemuan itu sudah maksimal. Ya, sudah artinya sudah optimal lah, sudah bagus menurut saya. Jadi tidak mesti hadir terus. Ya, silahkan kalau ada mungkin yang kegiatan organisasi, tetapi dilihat saya ini sudah 70% atau belum. Jangan sampai perkuliahannya tidak memenuhi 70%. Itu bisa tidak dinilai. Kemudian selanjutnya apa lagi? UTS. UTS ini 30%. Nah, kalau UTS mendapat 100, berarti nilainya hanya 30. Ya, jadi nilai itu dikonversi menjadi 30%. Kemudian yang terakhir UAS. UAS itu 40%. Nah, jadi kalau UAS 40%, makanya saya bilang tadi, kalau tugasmu tidak memenuhi, maka nilaimu itu maksimal hanya 80. Dan 80 kalau dikonversi itu hanya mendapatkan nilai
C plus atau C minus kalau nggak salah itu. Ya C plus kayaknya. Ya, jadi semua tugas UTS, UAS itu diperhatikan. Jangan sampai ada yang terlambat ataupun kalau tidak terpaksa terlambat maka tetap dikumpulkan. Ya. Oke, saya kira ini sudah dipahami. Ini sudah biasa saya kira. Ini rumus nilai yang normal di SIA. Ya, jadi ini harus diperhatikan sama semua mahasiswa. Khusus untuk yang tidak hadir ketika mata kuliahnya tidak bisa hadir, maka tolong sampaikan ke ketua kelasnya. Ya, sampaikan ke ketua kelasnya, jangan ke saya, ke ketua kelasnya sejak supaya kemudian dilaporkan pada saat perkuliahan. Bagi yang tidak bisa hadir, ya dengan alasan sakit atau ada hal-hal yang penting. Ya, jadi tidak ada masalah kalau tidak hadir. Yang jelas 70% dari total pertemuan kita kamu harus hadir. Oke, evaluasi. Kita nanti pertemuan yang saya bilang tadi minimal 12 kali, maksimal 16 kali. Nanti kita lihat seberapa sempat kita untuk menyelesaikan ini. Kemudian saya kira yang lain standar saja, sudah biasa. Oke, nilai akhir. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nilai akhir itu C3, nilai akhir itu karena dosen juga harus menyerahkan ke akademik untuk diinput, maka kalian harus jaga baik-baik itu. Ya, jangan sampai terlambat UAS, nilai sudah disetor baru kamu menghadap. Jangan. Ya, kalau kamu tidak sempat hadir, sakit pada saat UAS atau UTS, segera melapor, segera untuk diberi nilai. Jangan takut. Ya, walaupun nilainya rendah, tidak usah. Yang penting kamu hadir supaya ada nilainya. Yang penting kamu memenuhi syarat-syarat dari UTS, UAS, dan tugas. Tak usah pusing mau salah mau benar. Ya, yang jelas kamu hadir karena pasti ada nilainya. Oke, saya kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti pertemuan pekan depan. Oke, sekarang kita masuk pada materi, ya. RPS secara singkat saya akan sampaikan. Nah, untuk ekonomi mikro, makro, teori ekonomi mikro Islam. Nah, ini sebenarnya kalian sudah belajar secara mikro dalam konteks ekonomi. Ya, saya tidak katakan konvensional karena yang namanya mikro semuanya syariah dan konvensional. Ya, teori ekonomi mikro ini untuk mata kuliah ini adalah dia lebih banyak pada teori Islam dalam membangun ekonomi mikro yang sudah dipelajari kemarin. Ya, kalian sudah pelajari bagaimana ilmu ekonomi yang sedang berkembang hari ini. Itu kita mempelajarinya dari sudut pandang Islam. Ada beberapa teori nanti kita akan sampaikan. Salah satunya adalah yang kita pakai sekarang, teori mainstream, yaitu kita tetap mengambil teori konvensional yang sudah ada, teori ekonomi yang sudah ada, kemudian kita mengeluarkan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Oke, ini dia. Ya. Nanti saya kirim ini CPL-nya. Nah, materi kita ada 9 secara umum, 12 sampai 16 kali pertemuan. Seperti di konvensional atau di teori pengantar ekonomi mikro kemarin, hampir sama sebenarnya kita melihat dari sudut pandang Islam.
mulai dari pengertian ekonomi mikro Islam itu atau ruang lingkup dari ekonomi Islam, kemudian rancang bangun ekonomi Islam, rasionalisasi ekonomi dalam Islam, teori konsumsi, sampai pada distorsi pasar. Nah, nanti kita akan banyak diskusi, salah satunya mungkin tentang kenaikan harga minyak hari ini yang secara makro, ya, yang secara makro karena diawali dari keputusan pemerintah, publikasi pemerintah yang membatasi, yang mengatur harga menjadi 14.000 per liter, itu kemudian memberikan efek kepada masyarakat, ya, karena adanya spekulasi dari produsen. Kemudian produsen berspekulasi, agen atau distributor juga berspekulasi, sehingga yang terjadi seperti ini, kelangkaan. Nah, bagaimana Islam melihat, ya, bagaimana Islam melihat kenapa sih pemerintah tidak boleh mengintervensi harga? Nanti kita akan bahas dalam distorsi pasar dalam Islam. Banyak hal yang akan kita diskusikan nanti, insya Allah, dalam semester ini. Ada buku-buku yang menjadi rujukan, utamanya adalah Ekonomi Mikro Islam Adi Warman Karim. Ini harus dimiliki ini semua, ya. Ekonomi Mikro Islam ini sudah banyak edisinya yang ditulis oleh Adi Warman Karim. Beliau sekarang Direktur Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia. Ya, ada juga Muhammad Akram Khan, ini dari India, kemudian Bakir Asadar, Henry Tanjung, dan lain sebagainya. Ini buku-buku penunjang, buku-buku utama. Buku-buku pendukung banyak. Ada juga buku kami yang sudah kami tulis bersama beberapa dosen di FEBI Yayan Kendari. Itu mungkin ya 9 materi, submateri ini kita akan bahas dalam 12 kali pertemuan. Saya kira secara umum kalian sudah menguasai apa itu ekonomi mikro, ya, karena sudah dipelajari. Ya, sekali lagi saya bilang kalau ada pertanyaan nanti pertemuan pekan depan. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa matematika ekonomi. Ya, mahasiswa matematika ekonomi, kita akan masuk 12 sampai 16 kali pertemuan. Nah, ada 11 subjudul di sini, yaitu mulai dari himpunan, permutasi kombinasi, teori bilangan, sampai pada perhitungan bagi hasil. Ya, sorry, saya share dulu. Ya, ada teori bilangan, fungsi aljabar ini sampai 11 kali pertemuan. Nah, matematika ekonomi ini sebenarnya dasar dari adik-adik nanti belajar tentang ekonometrika, kemudian statistik ekonomi, dan penting untuk menyusun skripsi khususnya yang akan mengambil kuantitatif. Oke, dan juga matematika ekonomi ini sangat bermanfaat untuk semua, ya, semua teori-teori ekonomi, baik itu mikro, makro, regional, dan banyak hal, ya, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, karena memang ekonomi itu tidak bisa terlepaskan dari matematika, ya. Secara kuantitatif, ya, secara kuantitatif. Aplikasi fungsi dalam ekonomi, kalian sudah belajar integral, walaupun mungkin saya paham di sini mahasiswa kita rata-rata alumni pesantren kebanyakan, atau waktu kuliah dulu, waktu SMA dulu rata-rata IPS, tidak ada masalah, kita belajar dari dasar, yang dasar-dasar saja kita belajar, mudah-mudahan matematika itu menjadi mudah, ya. Dan saya harap adik-adik yang selama ini mungkin merasa kurang atau lemah dalam matematika, ya, itu dihilangkan dulu, karena kita belajar dasar-dasarnya saja, tidak terlalu ribet, ya, sehingga manfaatnya atau yang saya harapkan adalah mata kuliah ini bisa bermanfaat khususnya dalam penyelesaian tugas atau memahami teori-teori ekonomi yang sudah ada.
Ya, bukunya banyak sebenarnya. Di perpustakaan juga ada, nanti dicari. Ya, perpustakaan itu ada beberapa buku matematika ekonomi. Ya, saya kira itu semuanya kita akan bahas insya Allah dalam semester ini. Oke, saya kira cukup untuk kontrak kuliah kita hari ini. Mohon maaf. Terakhir saya ingatkan setiap mahasiswa silahkan sebagai bentuk absen kehadirannya, silahkan tulis di kolom komentar nama, kemudian kelas, ya, kelas nama, mata kuliah, kemudian kelas. Ya, kalau PBS saya kira jelas hanya satu kelas matematika ekonomi. Kalau ekonomi mikro ada 5 kelas. Supaya memudahkan ketua kelasnya membuat absen, silahkan ditulis kelasnya apa, A, B, C, D, atau E. Ya, saya kira itu saja. Mohon bantuan ketua kelas untuk membuat absen berdasarkan absen tertulis, ya, berdasarkan nama absen yang ada di siah, kemudian di print, di foto dan dikirim ke grup. Waktu menyaksikan video ini ya sampai hari Senin pekan depan. Jadi lewat dari hari Senin dianggap yang belum absen dianggap tidak hadir. Demikian untuk hari ini. Terakhir jangan lupa habis di komen, di like dan subscribe. Nanti kami akan berikan banyak video-video di YouTube ini. Kuliah kita mungkin nanti ada beberapa yang lewat YouTube seperti ini. Mungkin, tapi sebagian besar kita akan offline, ya. Dan di akun ini banyak juga nanti metode-metode kuantitatif dalam menyelesaikan tugas akhir. Nanti akan dibutuhkan. Tahu juga nanti kami akan jelaskan bagaimana membuat karya ilmiah atau tugas akhir dalam metode kualitatif. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan lonceng biar kalau ada nanti kalian butuhkan bisa ditanya ke sini, atau kalau ada yang mau request, Pak, saya mau butuh apa, supaya kita bisa bantu. Intinya saya harap sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah, saya harap adik-adik yang sudah semester 4 sekarang itu sudah lebih konsentrasi lagi. Semester 4, semester 5 sudah magang 1, semester 6 magang 2, semester 7 sudah KKN, bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Ya, saya harap demikian. Demikian untuk pertemuan kita. Tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.